versus rebut hidup sementara. Saudara-saudara kekasih, melalui cerita ini Yesus wartakan kepada kita semua. Dan ini Yesus sendiri yang bercerita bahwa hidup kekal itu ada. Dan itu pula lah yang ditampilkan kepada kita dari cerita dua orang yang mengalami nasib berbeda sebelum kematian dan setelah kematian. Sebelum kematian, itulah orang kaya yang berpakaian kain ungu tadi. Dengan cara hidupnya yang serba mewah, berpesta setiap hari. Tapi kita dengar sedikit sendiri dalam bacaan pertama, pola dan cara hidup seperti itu yang dikatakan oleh Amos, celakalah, celakalah, celakalah. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang dan seterusnya. Apakah memang Tuhan tidak suka dan tidak mau dengan orang yang punya? Atau para nabi tidak senang dengan orang yang punya? Sehingga bahasanya begitu luar biasa. Celakalah, celakalah, celakalah. Tentu bukan karena Tuhan tidak senang, tetapi dalam kehidupan manusia, ketika segalanya sudah dia punyai, ada kecenderungan yang fokusnya pada diri sendiri, lupa orang lain. Dan di tempat lain itu juga kita ketahui bahwa terpusatnya kekayaan pada orang tertentu atau satu dua orang pasti melanggar keadilan. Dengan bahasa lain, itu hasil dari merebut hak-hak orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan diri kita, perut kita dan kebutuhan kita pas. Tapi kita tahu bahwa ada orang yang punya lebih. Lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Dan mestinya kalau sudah punya lebih itu, pada gilirannya dia dengan mudah membagikan apa yang dia punya kepada orang lain. Tapi nyatanya tidak seperti yang kita dengar dalam bacaan ini. Ternyata punya segala itu bisa berbahaya dan sangat berbahaya. Semakin kita punya, semakin kita mungkin mencari terus. Beberapa waktu lalu, ketika ditangkapnya beberapa orang oleh KPK, ya mau tidak mau saya sebut juga salah satu nama atau dua nama di tempat ini. Misalnya mantan Menteri Pendidikan kita. Sebelum dia jadi menteri itu kan kaya raya. Kaya sekali dengan online-nya itu. Tetapi kenapa akhirnya dia terjerat dengan kasus korupsi? Memang ada juga dari telinga lain saya dengar mereka ini seringkali jadi korban, terlalu percaya orang. Disuruh tanda tangan ini sudah beres, sudah beres, sudah beres, sudah beres, sudah beres. Percaya bahwa bawahannya betul-betul beres dan tanda tangan. Ternyata sebenarnya tidak beres. Kasihan juga. Tapi terlepas dari itu benar atau tidak, dari apa diceritakan, tapi memang satu kenyataan yang di mata kita, orang tidak puas dengan namanya harta. Semakin banyak dia punya, dia akan semakin berjuang untuk mempunyai lebih. Selalu lebih. Nah, karena ada kenyataan realitas seperti ini, maka kita mendengar dalam bacaan pertama
Amos tidak main-main, langsung omong celakalah, celakalah, celakalah kepada orang-orang seperti ini. Dan tentu yang dimasukkan oleh Amos bahwa dia tidak suka dengan orang seperti ini, tetapi untuk menggerakkan hatinya supaya dia bertobat, berubah dari cara hidupnya seperti itu, dan tidak boleh lupa memikirkan orang lain dan memikirkan kehidupan kekal. Semua yang kau punya itu, mengapa disebut celaka? Karena semuanya tidak akan bawa kepada kehidupan kekal buat dirimu. Dan pengalaman matabi kita juga melihat orang yang serba ada itu tidak bawa semuanya ke alam baka. Di rumah sakit, rumah duka Santo Mikael dan di berapa kita tahu. Tetapi kita tahu pula bahwa meskipun itu dilihat oleh orang-orang dan semua kita dalam keseharian kita, tapi tetap saja ada orang rakus, tidak pikir orang lain. Dan begitu kuatnya kuasa dari namanya bakteri, sampai siapapun tidak dengar. Dan tadi kita dengar dialog antara Abraham dengan si kaya itu. Dia rayu-rayu Abraham untuk izinkan dia untuk ke rumah. Apa si Lazarus kalau beritahu keluarganya. Lalu di sana sudah ada nabi? Tidak, Tuhan. Kalau ada orang mati yang bangkit dan sampaikan, pasti mereka bertobat. Nah itu kan berarti orang di kepala batu. Nah kalau sudah aslinya kepala batu, tidak mau dengarkan orang mati hidup kembali juga. Dan omong sama dia kalau dia mati tidak mau. Nah tetapi kita diingatkan bahwa kehidupan yang model macam itu dan apa menjadi kebanggaan kita di dunia tidak memberikan kepada kita kehidupan kekal. Itu akan selesai bersama selesainya hidup kita. Dan kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Segala macam kekuatan duniawi kita yang kita miliki tidak akan bawa ke alam baka. Tapi kita lihat apa yang terjadi sebaliknya. Si miskin itu yang boleh dikata tidak punya, untuk makan pun tidak punya, sampai dia harus ke rumah orang itu dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu, tapi ternyata tidak ditanggapi. Hanya anjing yang menanggapi dia, memperhatikan dia, menjilat-jilat boroknya. Katanya ludah anjing itu kan menyembuhkan luka. Anjing berbelas kasih, tapi bos dengan segala macam yang dia punya itu tidak berbelas kasih. Dan apa yang terjadi? Dunia terbalik. Ternyata bagi dia yang miskin telah disiapkan oleh Tuhan harta surgawi, kebahagiaan dan ungkapan yang sangat indah dipangku oleh Abraham. Sudah di surga hidupnya enak, bukan main. Lalu dipangku lagi. Artinya bagaimana Tuhan memberikan yang sangat baik dan terbaik untuk orang yang mengalami penderitaan dalam hidup. Mau disampaikan kepada kita juga, jangan terlalu iri kalau misalnya orang lain kaya dan adanya hidupnya pas-pas. Dan yang kedua, kalau kita juga punya, jangan lupa berbagi, supaya jangan sampai nanti nasib kita seperti orang yang diceritakan pada bacaan Injil itu. Lazarus diupahi dengan hidup kekal, sukacita kekal. Tapi si kaya itu diupahi dengan penderitaan kekal. Maka Timotius mengajak kita, Rasul Paulus kepada Timotius mengajak kita untuk jauhilah semua kejahatan, gejala keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran. Dan inilah harta surga. Dan harta ini yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya, Anda mau rebut hidup yang mana? Hidup kekal atau hidup sementara? Kalau mau hidup kekal, jauhilah semua yang jahat. Dampingi anakmu dengan baik. Jauhilah KDRT. Jauhilah judol, pinjol, dan jangan pernah coba-coba juga untuk bunuh diri.
Ya takutnya jangan sampai kita sudah mendengarkan materi bunuh diri dan segala macam di sini, bukan nanti kita menambahkan, justru kita mempraktekannya. Kalau menjadi masalah besar, gitu. Ya, seperti yang tadi kita dengar cerita, sudah 50 tahun menikah, gitu kan? Dari belum ada yang aman selagi kaki kita masih di muka bumi. 50 tahun menikah belum jaminan akan tetap setia. Itu ya, cerita menarik juga itu. Nah, jadi kita diajak untuk menaati perintah Tuhan, mengikuti firman-Nya, karena itulah yang akan beri pada kita hidup kekal. Carilah, kejarlah harta surgawi, bukan harta duniawi. Karena yang duniawi itu sifatnya sementara, tapi yang harta surgawi memberi kepadamu hidup kekal. Kalau mau mengalami nasib seperti orang kaya itu, mengalami penderitaan kekal, silakan hidup seenaknya dan lupakan orang lain. Tetapi kalau mau menikmati hidup kekal, ikuti dan taatilah perintah-perintah Tuhan, jauhilah kejahatan. Amin. Kita berdiri, kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di situ Dia akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kaum fakir miskin, agar hati kita terbuka bagi orang-orang miskin dan menderita. Nanti umat menjawab, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, semoga gereja selalu hidup menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah kita mohon, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah kita mohon, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati yang dalam kesulitan serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah kita mohon. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami selalu memperhatikan saudara-saudara kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, sertailah juga perjalanan pulang para peserta Raker Komisi Keluarga Regio Kalimantan pada siang sore hari ini. Lindungilah dan sertailah kami semua dalam perjalanan kembali ke rumah kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari segala bencana dan halangan.
agar kami pun boleh tiba kembali dengan selamat di rumah kami masing-masing. Marilah kita mohon, bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan sesama kami, baik mereka yang jauh maupun yang dekat. Sebab hanya bila kami peduli kepada sesama, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bukan 739. Bagai bumi tersiram hujan, sejuk segar berseri. Pohon-pohon di persembahan bukti cinta sejati kami unjukkan padamu, agar kali keselamatan kami karena kurban putramu. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu, sebagai ungkapan kesediaan kami untuk mencintai sesama, terutama mereka yang miskin, lemah dan menderita, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami yang memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan administrator apostolik kami Monsinyur Samuel Oton Sidin, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa Kami. Di atas bumi seperti
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala jahat. Sudah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah mempertukarkan usaha kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita saling berikan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu yang rela membagikan hidupnya sebagai santapan bagi kami. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami juga mau membagikan diri dan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarlah kami selalu merindukan harta abadi di surga dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup, apakah ada pengumuman? Selanjutnya pastor akan menyampaikan ucapan untuk semacam penutupan pada saat ini. Kami silakan. Kita duduk. Teman-teman pastor yang saya hormati dan kasihi, para panitia, teman-teman tim dari Komisi Keluarga, terus para Pontianak, dan utusan-utusan dari Kusupan serta dari paroki yang kami banggakan. Dengan ini kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk partisipasi kehadiran kita yang menyenangkan selama beberapa hari tempat ini. Dan saya kuping sana kuping sini, sepertinya tidak ada keluhan dari panitia terhadap peserta. Semua peserta sangat luar biasa dan baik. Hanya saya tidak sempat kuping bagaimana dari peserta terhadap panitia. Tapi mudah-mudahan apa dikatakan orang Rotary tadi sudah mewakili kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari tempat ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk bersama kita. Semoga kita tetap kompak. Ada WA Group, jangan lupa menggunakan WA Group terbaik. Tetapi usahakan WA Group itu jadi pakai untuk promosi, terutama promosi jualan kue-kue, atau kemudian memforwardkan namanya pesan-pesan yang tidak jelas dari mana asal usulnya.
Seperti itu. Usahakan yang kita tampilkan di sana adalah yang terkait dengan keluarga. Ya. Kemudian saya tidak bermaksud untuk marah atau apa. Kalau boleh ada rasa tidak enak misalnya dalam kebersamaan, jangan masukkan di WA grup itu. Ya. Jadi kalau masih tidak nyaman karena situasi kurang nyaman di rumah, jangan langsung pegang WA grup dan WA di situ. Ya, karena tak sadar kita ketik sebenarnya untuk keluarga kita, untuk teman kita sebelah, tapi lari ke grup. Oke. Baik. Nah itu, lalu untuk kekurangan kami mohon maaf. Kalau ada baik pulang, yang tidak baik simpan di sini. Oke, dan terima kasih banyak kepada para teman pastor yang luar biasa dengan setia menyertai kebersamaan kita. Harapannya kita akan jumpa lagi. Tadi yang belum kita sepakati adalah belum ditulis di situ. Nonton nanti Pak Yakubus kiranya menulis. Ya tanpa kami tanya pendapat Anda, karena sudah ada suara tadi. Pertemuan kali berikut akhirnya adalah di Kalimantan Timur, di Samarinda. Pastornya tadi sudah tahu. Entah kapan, mudah-mudahan tahun depan, kalau tahun berikutnya tidak apa-apa. Seperti itu. Semoga kita semua tetap bersemangat. Ya. Saya kira itu saja kata sambutan dari saya. Dari sekian dan terima kasih. Jangan lupa nanti makan dulu. Jangan sampai juga ada barang-barang kita lupa. Ya semua barang kecil kita jangan sampai ada yang kita lupakan. Kalau hanya ini kata sambutannya, saya langsung tutup. Pertanyaan yang mungkin saya sendiri yang tidak tahu. Saya tadi mendengar dari floor bahwa ada pastor yang mengatakan juga akan menjadikan satu rekomendasi atau keputusan yang akan datang di mana diadakan raker berikut. Jika belum waktunya, kami minta maaf karena saat ini saja saya bisa ngomong. Terima kasih. Baik, tadi saya sudah umumkan, ya. Tapi harus kita mengerti waktu apa. Ya. Baik. Jadi kali depan kiranya di Samarinda atau Kalimantan Timur. Oke. Nah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas bantuan kita semua, doa para kudus, dengan ini saya menyatakan bahwa Raker Komisi Keluarga Rego Kalimantan yang kedua dinyatakan tutup. Oke. Dan mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara sekalian serta segenap anggota keluarga kita, perjalanan kita nanti kembali ke rumah kita masing-masing. Dilindungi berkat Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Minta maaf, aku lupa menyampaikan. Ya kebetulan kami para imam depan, saya tidak belakang umat, ada namanya Angel. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Angel, pihak utusan KBRI untuk bisa menemani kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Angel ya. Terima kasih Pak Angel, minta maaf untuk kami ucapkan terima kasih pengorbananmu. Salam nanti balik kepada Romo Aris, bahwa kami semua baik-baik. Terima kasih banyak. Saatnya kita foto bersama. Hari ini kita mengadakan foto bersama. Musik coklat untuk para imam. Musik coklat.